Selamat pagi semuanya, saya Rumaisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai naskah Risalah Kefiyah As-Shalah yang membahas mengenai panduan tata cara sholat. Untuk mengetahui latar belakang dari isi naskah, mari kita dengarkan penjelasan dari dalam catatan berikut. Perkenalkan, saya Ania Sri Fatina. Saya Adan Fasada. Saya Fian Maska. Pada dalam naskah Risalah Kefiyah As-Shalah terdapat beberapa gaya bahasa yang menonjol, yaitu pertama konsistensi penggunaan bahasa dalam naskah ini. Cara teratur menempatkan bahasa Arab terlebih dahulu dan diikuti dengan terjemahan bahasa Melayu. Kata wa dalam bahasa Arab tulisannya terkadang dipisah dan terkadang disambung sebagai bentuk inkonsistensi dalam naskah. Lalu yang kedua, aspek ketepatan dalam kata sapaan. Beberapa kata sapaan dimaknai secara kurang tepat. Selalu pada kata amin dalam bahasa Arab yang dalam naskah dimaknai sebagai permohonan agar doa dikabulkan. Padahal arti kata amin A-A-M-I-N adalah aman, sehingga adanya variasi dan perubahan tulisan jadi A-A-I-N yang maknanya semoga Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan. Yang ketiga, terdapat kata isim. Kutipan fasa Allah Akbar dan bacaan azan serta fasa yang sama dengan gerakan sholat menunjukkan dengan kesungguhan penuh sekaligus pengingat dalam kehidupan bahwa Allah benar-benar maha besar dari segala apapun yang di dunia. Yang keempat, narasi persuasif. Di beberapa bagian terdapat kalimat yang ditujukan untuk menguatkan keyakinan pembaca perihal keberadaan Allah serta segala kekuasaannya di seluruh alam semesta. Lalu yang kelima, terdapat keterangan proses. Kata urutan itu disampaikan secara urut dan tuntas, begitu juga sholat dan sholat fardu maupun sholat jenazah. Lalu yang keenam, terdapat efektivitas. Kata dalam pemakaiannya dalam kalimat, beberapa kata yang bermakna mirip bahkan sama, kepentingan. Penggabungan tersebut mengakibatkan kebingungan pada pembaca, maka kemungkinan besar akan dianggap sebagai kata yang berbeda. Lalu yang ketujuh, terdapat perbedaan bacaan. Perbedaan sholat fardu atau sunnah menandakan perbedaan makna kewajiban dalam melaksanakan sholat. Sendiri atau berjamaah menandakan perbedaan jumlah pelaksanaan sholat dan dibuat 3 atau 4 untuk pembedaan jumlah rakaat sholat. Begitu pula dengan sholat jenazah yang berbeda dengan sholat fardu, termasuk dengan tata cara dan bacaan. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai kohesi dan koherensi. Oke, selanjutnya hubungan antar bagian atau yang disebut dengan koherensi dibagi menjadi 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, ada hubungan antara azan, sholat, wudu, dan zikir. Meskipun tidak perlu dijelaskan secara rinci, yang tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan ketika memulai dan mengakhiri sholat. Selanjutnya, dijelaskan tentang jenis-jenis sholat dan hukum menjalankan puasa. Di sini dijelaskan beberapa sholat, salah satunya adalah sholat jenazah. Sebelum dijelaskan tentang jenis-jenis puasa, dalam masa ini menjelaskan kenapa kita harus melakukan puasa dan keuntungan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, terdapat jenis puasa, salah satunya adalah puasa Tarwiyah. Selanjutnya adalah surah dapat menyebutkan beberapa surah, salah satunya adalah An-Nasr, Al-Kahfi, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraish, dan Al-Kasr. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya adalah pola narasi dan karakteristik teks didaktik. Naskah ini menggunakan penalaran deduktif di tiap-tiap babnya. Dalam naskah ini tuh menyusun materi yang tidak digunakan secara acak, akan tetapi mengikuti alur logis yang memudahkan membaca memahami dan ajaran fikih yang diterangkan di dalam naskah, mulai dari kaidah umum hingga hukum fikih. Dilanjut dengan beberapa rincian berupa rukun dan tata cara, kemudian ditutup dengan pengecualian atau pendatar. Nah, selanjutnya narasi penyampaian juga menunjukkan adanya struktur karakteristik didaktik. Umumnya karya sastra zaman dahulu itu meningkat unsur didaktik, termasuk membuat kesusastraan mulai lama yang mencakup sastra kita. Karakteristik tersebut itu sejalan dengan beberapa tradisi karya sastra pada masa lampau yang sangat mengutamakan unsur didaktik. Struktur narasi ini disusun dan teratur untuk menguntungkan pembaca. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, struktur narasi didaktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyusun karya, tetapi juga untuk menyusun strategi pembaca menuju pemahaman yang sesuai dengan tujuan pengajaran di dalam Risalah Kefiyah As-Shalah. Nah, sekian penjelasan dari isi naskah, akan kembalikan ke presentasinya. Terima kasih rekan-rekan atas penjelasan mengenai gambaran naskah. Selanjutnya kita akan menggali perspektif yang lebih dalam mengenai naskah tersebut. Saat ini moderator kita, Humairah, sudah berada di ruang diskusi bersama narasumber kita, yaitu Kak Uwin. Langsung saja kita bergabung ke ruang diskusi. Silakan Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Humairah Tumaratulskia akan mengulik tentang harta kekayaan negeri kita, yaitu manuskrip. Salah satunya manuskrip yang membahas tentang agama Islam yang berjudul Naskah Risalah Kefiyah As-Shalah. Mari kita berdiskusi langsung dengan narasumber dalam penaskahan, yaitu Kak Wiwit Widyati. Untuk membicarakan tentang naskah, tentunya kita memiliki banyak naskah ya. Salah satunya yang sudah saya sebut tadi yaitu Naskah Risalah Kefiyah As-Shalah. Nah, terkait dengan isi naskah sendiri, apakah ada kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah menyebar di masyarakat? Apakah memang kaitannya sangat erat atau ada perbedaan-perbedaan tertentu? Kalau aku baca sekilas, itu mungkin memiliki banyak erat di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat relevan. Maksudnya itu membahas tentang ajaran ibadah, ajaran agama Islam, syarat serta rukunnya gitu. Sering yang di dalam itu berpacu pada prinsip-prinsip syariat Islam gitu, yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Mungkin bisa menjadi pedoman lain atau kayak sumber belajar yang lain. Jadi nggak cuma terpaku pada salah satu pembelajaran aja, tapi salah ini bisa menjadi salah satu pedoman baru bagi masyarakat dari banyaknya naskah-naskah agama Islam. Masih terkait dengan isi naskah, apa ada relevansi isi naskah dengan kondisi masyarakat sekarang ini? Misalnya bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, itu bisa, tapi harus tetap mencari sumbernya itu benar atau tidaknya gitu. Harus mencari dari berbagai sumber yang lainnya. Kalau misalkan mereka merasa bercocokan dengan naskah ini, mereka akan mengikuti ajaran yang ada di dalam naskah ini, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena itu kan untuk memperdalam tentang agama kita. Bisa diterapkan, tetapi harus mencari sumber lain yang berkaitan dengan naskah tersebut. Tentunya ada penelitian yang menganalisis naskah Risalah Kefiyah As-Shalah itu sendiri. Setelah penelitian tersebut dilakukan, apa kontribusi atau dampak nyata yang bisa diterapkan dalam pengembangan ilmu filologi sendiri? Sebenarnya semua naskah itu bisa memberikan kontribusi kepada ilmu filologi. Yang paling utama itu termasuk dalam pelestarian dan juga pengembangan manuskrip kuno. Nggak semua itu bisa membaca manuskrip, teks itu sulit untuk dibaca. Jadi kalau misalkan ada seorang peneliti yang
bisa melestarikan naskah kuno ini itu bisa termasuk dalam kontribusi pelestarian naskah kuno, memberikan manfaat bagi masyarakat karena akan sangat mudah dibaca dan dipahami karena kan sudah ditransliterasi. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah membaca aksaranya karena nggak semua orang kan tahu aksaranya, dan juga memberikan pemahaman baru melalui naskah kuno ini. Jadi apa relevansi naskah dengan pengembangan ilmu filologi itu pelestarian naskah gitu ya. Iya. Nah, sekian diskusi kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke presenter. Untuk mengupas dimensi nilai keagamaan dan nilai naskah dari perspektif yang berbeda, mari kita lanjutkan wawancara kedua kita bersama narasumber kedua kita yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak Ahmad Syauqi, SHUM MSI. Saya kembalikan lagi kepada Humaira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Humaira yang akan melanjutkan diskusi tentang naskah risalah Kaifiyah Shalah bersama narasumber kedua yaitu Bapak Ahmad Syauqi, SHUM MSI. Membicarakan tentang isi naskah. Itu naskah risalah Kaifiyah Shalah, bagaimana hubungannya isi naskah dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah menyebar di masyarakat. Apakah memang kaitannya sangat erat atau ada perbedaan-perbedaan tertentu? Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang analisis tersebut menggunakan pendekatan agama ya. Dalam hal ini adalah agama Islam, karena bicara masalah naskah tersebut itu memang diperuntukkan untuk umat Islam ya. Karena bicara masalah hal-hal yang sangat fundamental, karena kaitannya ibadah ritual, sholat itu sendiri. Apalagi dalam judul dia kitabnya Risalah Kaifiyah Shalah. Risalah itu bisa artinya tulisan ya, atau buku Kaifiyah Shalah, tata cara sholat. Di pertama yang saya sampaikan bahwa ini sangat penting ya untuk dikaji dan disajikan terkhusus kepada umat Islam saat ini, khususnya bagaimana perihal sholat ini menjadi hal yang sangat fundamental dan data dalam pemilihan agama. Masjid banyak berdiri ya, setiap tahun itu terus bertambah, namun jamaah sholat itu semakin sedikit dari tahun ke tahun. Nah, ini barangkali menjadi sarana ya bisa kita hidupkan kembali ya terkait Kaifiyah Shalah. Ini sudah ditulis pada abad-abad yang lalu. Baik, tentunya sangat penting ya untuk memahami isi naskah risalah Kaifiyah Shalah sendiri karena memang sekarang banyak umat Islam yang sudah istilahnya itu agak jauh dari agamanya sendiri. Adakah relevansi isi naskah dengan kondisi masyarakat sekarang ini? Ya baik, tentunya hal ini sangat urgen ya, penting ya. Mengingat sekarang kita hidup di era digital yang sumber-sumber itu kadang-kadang kita nggak jelas ngambilnya. Maka kembali kepada naskah klasik dalam hal ini ya, Uros saya kira bagian dari khazanah kekayaan intelektual Muslim, dan saya lihat ini naskah Melayu ya, Melayu yang mana ini perlu disajikan di tengah sudah mulai memudarnya tradisi keilmuan dalam Islam perihal sanad keilmuan. Artinya bicara sanad itu kan mata-mata keilmuan ya. Jadi di era digital, di era internet ini kan tidak jelas ini sanadnya apa. Kalau kita baca kan tata cara sholat diberikan oleh AI, ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kalau ini bisa kita hidupkan kembali, bahkan kita sudah di era dalam pekajian naskah ini perlu adanya digitalisasi naskah. Anda calon filolog ini bisa menghidupkan kembali apa jenis naskah melalui digital, ini sangat bermanfaat dan berdampak sekali pada masyarakat. Jadi dampak pada masyarakat itu kita bisa menggunakan naskah sebagai referensi utama untuk pedoman hidup gitu. Jadi kita bisa mendigitalisasi naskah. Untuk selanjutnya itu pasti ada penelitian-penelitian yang menganalisis naskah risalah Kaifiyah Shalah sendiri. Lantas bagaimana setelah penelitian-penelitian tersebut dilakukan, adakah kontribusi atau dampak nyata yang diberikan untuk pengembangan ilmu filologi itu sendiri? Ya tentunya ada ya, secara filologi baik kaitannya dengan isinya, tekstologi ataupun fisik naskahnya, filologi itu ya. Dan memang ini satu kekayaan kita ya, bangsa ini untuk terus dijaga dan dilestarikan. Tapi bicara masalah secara naskah secara fisik ini sangat rentan ya. Maka perlu saya lagi kami menawarkan untuk ayo sudah mulai menyadari bahwa naskah-naskah kuno itu harus digitalisasi supaya tidak hilang dalam zaman ya ini. Dan yang paling penting adalah terus kita kaji ya, kaji dalam forum-forum ilmiah atau forum-forum diskusi yang itu pada akhirnya menjadi komunitas tadi referensi utama di tengah juga sebagai benteng umat Islam dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan apa prinsip Islam itu kan macam-macam misalnya hanya tidak perlu sholat atau sholatnya model begini ya cukup karena mengingat Tuhan. Nah, itu kan sebagai benteng seperti itu kita kembalikan kembali pada naskah yang otentik yang termasuk salah satunya dalam ini Risalah Kaifiyah Shalah. Kembali lagi pada poin kedua tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk kontribusi penelitian sendiri itu dengan mendigitalisasi naskah dan juga dikaji secara lebih lanjut untuk pelestarian naskah itu sendiri. Baik teman-teman, melalui diskusi dengan dua narasumber, ternyata dengan adanya naskah risalah Kaifiyah Shalah ini sendiri, kita sebagai masyarakat khususnya dalam lingkup ajaran Islam itu dapat mengerti bagaimana tata aturan untuk bertindak dan beribadah. Sekian, saya kembali sebagai moderator dan juga Bapak Ahmad Syauqi sebagai narasumber, pamit undur diri. Semoga dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada presenter. Saya Rumaisa bersama dengan rekan-rekan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.